saya akan cerita sesuatu yang sederhana untuk men-trigger hati kita. Ya, di dalam Alkitab itu penuh dengan orang-orang yang luar biasa. Anda akan temukan seorang Yosua dan Kaleb. Dia memasuk tanah Kanaan, menjadi pengintai. Di saat 10 orang yang lain ngomong dengan kacamata yang negatif walaupun beritanya benar. Tapi muncul 2 orang yang ngomong dengan kacamata yang berbeda. Walaupun dia tahu saat itu dia minoritas. Tetapi di tengah-tengah situasi yang demikian, akhirnya dia menaklukkan tanah Kanaan itu. Anda akan temukan orang yang berbeda ketika seorang Daud yang masih hijau, nggak ngerti apa-apa. Ya, dia mengembalakan kambing dan domba. Dan dia membangun kesetiaannya menjaga 2-3 ekor kambing domba itu dari serangan singa dan beruang. Di waktu yang sama, suatu hari Tuhan izinkan Daud berjumpa dengan Goliat, melawannya dan mengalami kemenangan. Akhirnya Tuhan membawa Daud ke step-step berikutnya untuk menjadi raja bukan hanya di Yehuda, tapi mempersatukan seluruh Israel dan menjadi raja seluruh Israel. Dan muncul seseorang yang pahlawan iman yang namanya Daud. Anda akan temukan Gideon, seorang yang minoritas, dari suku yang minoritas, jumlah sukunya tidak banyak, bukan hanya tidak banyak, tubuhnya pun juga paling kecil dari antara suku-suku yang lain. Ya, dia bersembunyi di tempat pengirikan anggur. Ya, dan di tengah-tengah situasi yang seperti ini Tuhan berkata, Gideon, kamu adalah pahlawan Allah yang gagah perkasa, keluar dari kandangmu dan selamatkan orang Israel. Ya, dengan berbagai macam proses akhirnya Gideon say yes dengan Tuhan. Ya, proses di hatinya panjang, tapi akhirnya dia say yes dengan Tuhan. Dan begitu dia berkata ya dengan Tuhan, Tuhan memperlengkapi Gideon dan membuatnya menang dengan setiap situasi yang Tuhan izinkan terjadi. Dia mengalahkan Midian yang jumlahnya sebanyak seperti pasir di laut. Jumlah mereka. Tapi di situ Tuhan memberikan penyertaan dan kemenangannya. Akhirnya Gideon lahir menjadi seorang pahlawan iman. Anda akan temukan orang-orang berikutnya seperti Nuh. Nuh membuat bahtera. Anda bisa bayangkan hari itu Nuh mungkin yang dimaksud banjir itu kayak apa dia nggak ngerti. Saudara. Kalau hari ini kita hidup di Indonesia kita banjir, oh banjir itu punya gambaran ya. Banjir itu begini, air mengalir, melimpah luas dan sebagainya. Itu bayangkan di zaman Nuh. Banjir itu kayak apa ya? Nggak punya gambaran sama sekali. Ya nggak pernah ada banjir. Nggak pernah ada gambaran sama sekali. Dan ide gila Tuhan adalah bangun sebuah bahtera. Karena akan ada air bah. Air bah itu modelnya gimana? Nuh nggak pernah tahu. Tapi hari itu Nuh memutuskan untuk taat. Dan dari ketaatannya dia melihat semua proses Tuhan. Akhirnya Nuh jadi pahlawan iman di zamannya. Saudara, Alkitab, setiap kita membaca Alkitab, kita dipenuhi dengan pahlawan-pahlawan iman. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang berani mengambil keputusan, tinggal di dalam sebuah ketaatan, dan Tuhan menyertai keputusan mereka. Dari semua cerita yang saya ceritakan tentang pahlawan iman itu, dan kalau disebutkan satu-satu lagi pasti banyak sekali. Di antara mereka punya satu kesamaan yang membuat mereka itu dipakai Tuhan. Satu kesamaan, ada banyak karakter, tapi ada satu kesamaan yang menonjol. Yang membuat Tuhan bekerja sama dengan mereka. Bahkan bukan hanya untuk hal-hal yang normal. Tapi melangkah untuk hal-hal yang gak normal, gak biasa. Dan lingkungannya gak biasa lakukan itu. Tapi ternyata Tuhan bawa mereka ke level itu. Satu persamaan yang mereka punya adalah mereka punya yang namanya keberanian. Katakan bersama saya keberanian. Nah, hari ini saya akan ajak Anda berbicara dengan satu kata ini tentang keberanian. Keberanian ini menarik Bapak Ibu Saudara. Ya, keberanian adalah sebuah karakter yang membuat kita tahu janji Tuhan, kita tahu Tuhan besar, kita tahu Tuhan mengasihi kita. Tanpa keberanian semuanya itu hanya sekedar janji manis yang kita dengar. Tapi ditambahkan keberanian dengan kacamata yang benar, maka kita akan melihat semua janji Tuhan itu bisa direalisasikan. Semua janji Tuhan menjadi mungkin karena di dalam ketaatan selalu dibutuhkan sebuah keberanian. Nah, di titik inilah pahlawan-pahlawan iman ini bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Ya, kita paham ya, berani sama nekat itu 2 hal yang berbeda. Ya, berani itu adalah sebuah tindakan, ya, sebuah keyakinan yang diikuti oleh sebuah tindakan dengan melibatkan faktor-faktor yang harus diperhitungkan. Itu keberanian. Ya, dan Tuhan menggaransi keberanian, tapi Tuhan tidak menggaransi kenekatan. Ya, jadi ini harus clear. Ya bahasanya, ya kalau enggak nanti keluar dari pintu ini semuanya atas nama keberanian melakukan tindakan-tindakan yang ternyata itu bukanlah keberanian tapi itu kenekatan. Ya, dan Tuhan tidak menggaransi kenekatan, yang Tuhan garansi adalah keberaniannya. Karena di dalam keberanian itulah ada dasar ketaatan. Kenapa dia memutuskan seperti itu? Kenapa dia punya perhitungan tentang sesuatu yang dia putuskan?
Nah itulah yang dimiliki pahlawan-pahlawan iman dan mungkin yang tidak dimiliki yang lainnya. Sehingga yang lainnya punya janji, tapi janji itu gak terrealisasi. Sedangkan yang di sini punya janji. Dan dengan responnya, dengan keputusannya yang taat, dia melihat janji itu satu persatu terjadi dalam hidup seseorang. Nah di titik inilah kita perlu belajar Bapak Ibu Saudara. Nah kalau Anda melihat dalam prosesnya, Anda akan melihat kesamaan dari pahlawan-pahlawan iman ini. Ada 4 keberanian yang menonjol yang mereka punya Bapak Ibu Saudara. Yuk sama-sama kita belajar ya. Mereka berani mencoba hal baru dalam hidup mereka. Gak apa-apa ya, langsung nanti ayatnya di belakang. Mereka berani mencoba hal-hal baru dalam hidup mereka. Dan kemungkinan itu adalah hal-hal yang benar-benar pertama mereka lakukan dalam hidupnya. Ya, jadi bukan hanya berani, nekat dan sebagainya, bukan. Ya, tahu ya, berani sama nekat. Nekat itu dia mengambil sebuah keputusan, tindakan dan keyakinan, tetapi dia tidak siap untuk menanggung resikonya. Akhirnya berubah menjadi sebuah kenekatan. Dia tidak punya perhitungan tentang risk and reward yang dia putuskan dari situasi itu. Akhirnya berubah keberanian. Bukanlah keberanian tetapi menjadi sebuah kenekatan. Tapi pahlawan iman ini berbeda. Mereka punya sesuatu yang mereka betul-betul berani mencoba hal baru di hidup mereka. Dan kemungkinan itu benar-benar pertama kali dalam hidup mereka. Anda akan temukan seseorang yang namanya Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb ketika dia masuk ke tanah Kanaan menjadi pengintai. Dia sama sekali gak punya gambaran tentang Kanaan. Dia bahkan gak pernah nginjek ke tanah Kanaan. Dia hidupnya di padang gurun. Tanah Kanaan itu ada di seberang sungai Yordan. Dia ada di seberang sini sungai Yordan. Dia berjumpa dengan padang gurun dan bertahun-tahun mereka ada di sana. Jadi gak punya gambaran sama sekali tanah Kanaan itu modelnya gimana. Kira-kira tanah yang penuh dengan susu dan madu itu modelnya gimana. Tanah perjanjian itu modelnya seperti apa. Dia gak tahu. Yang dia tahu ada janji Tuhan di mana mereka dipanggil untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan menang di area itu. Dan dengan modal janji itu, Yosua dan Kaleb nyebrang ke sana. Nyebrang ke sana, masuk ke wilayah yang sama sekali dia tidak pernah ada di sana. Dan dia betul-betul melangkah di tempat itu. Surat titik ini sederhana tapi penting. Tahukah ketika Anda mengenal Tuhan dan Tuhan tantang Anda untuk masuk di level berikutnya. Selalu di sana mungkin bahasa kita lebih ke bahasa aduh aku masih merasa belum layak. Itu bahasa yang sering kali muncul gitu ya. Yang kedua aku merasa masih belum terlalu rohani. Yang kedua gitu ya. Yang ketiga yang sering kali muncul. Ya nanti kalau maju kalau nggak bisa gimana. Kalau gagal gimana gitu ya. Itu kekhawatiran-kekhawatiran ada dalam pikiran kita ya. Tetapi tahukah penting untuk kita ini penting untuk kita untuk tahu bahwa kita bukan hanya mengambil sebuah keputusan berdasarkan apakah aku bisa atau apakah aku tidak bisa. Tetapi keputusan yang kita buat adalah sebuah keputusan yang kita tahu ini adalah sesuatu yang benar yang aku pilih untuk melihat pertumbuhan terjadi atas hidupku. Dan di titik ini kadang-kadang kita melangkahkan kaki kita pada sesuatu yang benar-benar baru dan kita nggak pernah ada di sana. Ya, bayangin aja waktu Anda mengenal Tuhan di awal-awal, Anda duduk di kursi Anda. Ya, lebih akrab lagi mulai gabung ke CG. Ketika mulai gabung ke CG tiba-tiba seseorang ajak Anda untuk menjadi CG leader. Anda nggak pernah kepikiran jadi CG leader mungkin seumur hidup Anda. Ya seumur hidup kita mungkin berurusan dengan barang, logistik, target, ketemu tukang, ketemu di lapangan. Wow macam-macam. Itu urusan kita. Tiba-tiba seseorang datang dan berkata, Bapak mulai gembalakan orang ya. Apa itu makanan, apa itu pengembalaan gitu kan. Ini modelnya gimana nanti. Saya biasa pakai bahasa lapangan ini. Nanti kalau di pengembalaan modelnya jadi gimana ini. Ya, itu hal yang betul-betul baru. Kita gak pernah pikirkan untuk kita ada di sana. Hal simple thing. Kadang-kadang bukan hal yang besar, tapi hal kecil di sekeliling kita. Tapi kita nggak pernah benar-benar masuk, benar-benar kalau ada di situ. Dan seringkali ketika kita ketemu dengan keadaan yang seperti ini, selalu ada dua pilihan di tangan kita. Pilihan pertama adalah, aduh nggak usah lah, saya nggak biasa yang begitu-begitu. Gitu, istilah. Alasan yang kedua adalah, aduh saya ini masih belum siap, ya saya masih belum layak. Ya jadi tolonglah kasih saya waktu lagi, gitu istilah. Ya. Sampai kapanpun kita nggak akan pernah merasa layak. Justru ketika Anda berkata, aku sudah layak untuk jadi pemimpin, Anda nggak mungkin dipilih jadi CG leader, Bapak Ibu percayalah. Gitu ya. Karena justru perasaanmu yang layak itulah yang justru jadi blank spot, yang Anda merasa bisa untuk segala sesuatu. Justru perasaan nggak layak itu penting, itu untuk menjaga hidup Anda untuk maju ke depan.
Tapi problemnya bukan terus berputar dengan perasaan nggak layak. Problemnya belum putar, bukan hanya berputar, aku belum pernah lakukan ini dan belum pernah lakukan itu. Bukan itu. Problemnya adalah sekalipun Anda belum pernah melakukannya, tapi bisakah Anda melihat bahwa Tuhan ingin Anda di sana? Ini adalah sesuatu yang benar. Kekristenan yang seharusnya bertumbuh, aku harus berani mengambil tantangan-tantangan yang modelnya begini. Kekristenan yang membuat men-challenging hidup kita untuk mengalami lompatan-lompatan rohani, seharusnya ini menjadi tempat untuk aku bisa melihat keputusan-keputusan berikutnya dengan kacamata yang benar. Bukan tentang apakah saya pernah di situ atau belum pernah ada di situ. Tapi tentang apakah ini benar untuk aku membayar harganya untuk melihat step itu terjadi. Dan untuk membuat keputusan say yes dengan itu, kita butuh satu kata yang namanya keberanian. Walaupun kadang-kadang bukan keberanian yang besar. Kadang-kadang ini keberanian yang berkaitan dengan komitmen kita. Keberanian yang berkaitan dengan kita mencoba hal-hal baru di sekeliling kita. Keberanian dengan kita mengubah habit-habit baru untuk kita mengalami sebuah pertumbuhan dengan Tuhan. Tapi semuanya itu butuh keberanian. Tanpa keberanian Anda hanya menjadi orang yang setia duduk di kursimu sekian tahun. Dan sekian tahun berikutnya Anda tidak kemana-mana dan kau temukan yang di sono kok begini ya. Yang di sono kok pekerjaannya begini ya. Yang di sono kok jadi begini ya. Yang di sono pelayanannya jadi begini ya. Yang di sono kok dipakai Tuhan begini modelnya. Kok gua tetap di kursiku terus dari waktu ke waktu. Jangan-jangan ada yang salah dengan keputusan kita selama ini. Ya jangan-jangan ada keberanian kecil yang kalau ditambahkan dikit aja Anda akan mengalami lompatan yang lebih luar biasa. Tapi kita tidak pernah mengambil keputusan itu karena kita memilih status quo dengan keadaan-keadaan yang kita pilih dalam hidup kita. Nah hari ini yuk sama-sama. Ini bukan hal besar. Bukan Anda tiba-tiba disuruh Pastor Sam untuk ayo jalan di atas air di kolam di depan. Enggak Bapak Ibu Saudara. Ini bukan hal besar. Ini hal-hal kecil tapi perlu diputuskan di dalam sebuah ketaatan. Perlu diputuskan di dalam sebuah kesengajaan. Apakah bukan karena Anda pernah di sana atau tidak pernah di sana. Tapi tentang apakah Anda mau di sana untuk pergi ke next level berikutnya bersama dengan dia. Di titik itulah keberanian kita di dalam sebuah ketaatan selalu melahirkan buah-buah kebajikan. Buah-buah berikutnya yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah pahlawan-pahlawan iman ini punya keberanian untuk mengambil resiko dan melangkah. Kalau yang pertama tadi tentang keberanian untuk ketemu dengan hal baru. Kadang bukan tentang resikonya, tapi karena hal barunya ini loh yang membuat kita aduh gak usah deh ini baru banget buat saya. Kita gak mau di situ. Tapi yang kedua ini tentang sesuatu yang mungkin Anda sudah tahu, tapi Anda perlu ambil resiko itu demi sesuatu yang benar yang harus kau pilih dalam hidup Anda. Sudah di titik ini adalah titik keputusan yang penting karena Tuhan itu selalu menyertai ketaatan kita. Ya di dunia ini nggak pernah ada ceritanya mukjizatnya dulu bekerja kemudian ketaatannya menyusul. Nggak ada. Yang ada adalah respon hatinya dulu benar maka Anda lihat mukjizatnya. Ketaatannya dulu melangkah di tempat yang benar maka Anda akan melihat buah daripada ketaatan yang kau pilih. Kesetiaannya dulu ada dalam track yang benar maka Anda akan lihat sesuatu terjadi di balik setiap kesetiaan itu. Jadi selalu respon hati kita mendahului dan sisanya Tuhan bekerja karena respon hati kita. Tuhan bekerja karena langkah iman kita. Tuhan bekerja karena langkah ketaatan pertama kita. Tuhan bekerja karena keputusan kita untuk berubah sikap pada situasi tertentu untuk sesuatu yang benar. Di titik itulah Tuhan sertai, Tuhan berkati karena pilihan dan ketaatan yang kita bangun bersama dengan Tuhan. Jadi ini ada sebuah keberanian untuk melangkah di dalam sebuah ketaatan. Sebuah keberanian untuk masuk ke titik itu bersama-sama dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, Anda akan temukan di dalam Yosua, kita baca sedikit. Yosua 3 ayat 10 sampai 13. Lalu kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, orang Yebus dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta alam, semesta bumi, berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 dari suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. 13 perhatikan. Segera sesudah kaki para imam pengangkut tabut Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu terputus
Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Anda kalau lihat cerita ini, oh ceritanya Yosua belah sungai gitu ya. Coba Anda bayangin kronologisnya. Jadi suatu ketika Yosua mikir gimana caranya nyebrang sungai Yordan. Di masa-masa yang tidak mudah. Jadi Yordan itu ada satu kawasan sungai yang declining. Ya, yang ombaknya itu yang arusnya jauh lebih besar pada arus-arus tertentu gitu ya. Dan Yosua bersama dengan pasukan gimana caranya bawa ratusan ribu orang begini nyebrang ke sebuah situasi yang arusnya begitu keras. Singkat cerita, Yosua mendapatkan hikmat Tuhan. Dan Yosua ngomong, oke, panggil dari 12 suku, satu orang wakili satu orang. Ya, para imam-imam ini. Panggil dari 12 suku. Kemudian berbaris, kita akan nyebrang sungai Yordan. Anda bisa bayangkan kira-kira yang dipilih itu. Ya, dipilih untuk ngantri bareng-bareng, kita akan nyebrang ke sana ya. Ya, 12 orang ini bareng-bareng, kita akan nyebrang sungai. Sungainya arusnya masih kenceng sekali. Tiba-tiba diinstruksikan. 1, 2, 3, ayo nyebrang. Kepikir gak saudara apa yang ada di pikiran mereka? Anda bisa membayangkan itu, orang-orang akan berpikir, Yosua kok ini gila, ini arusnya kenceng sekali. Gimana caranya kita menyebrang dengan situasi itu? Tapi yang luar biasa adalah Alkitab itu berkata melatih ketaatan mereka. Dan Alkitab itu berkata begitu mata kakinya sampai di pinggir sungai Yordan itu, tiba-tiba air itu berhenti, miracle terjadi. Kapan miracle itu terjadi? Saat kaki pertamanya melangkah di dalam ketaatan. Di titik itulah Tuhan kerjakan sesuatu. Jadi selalu ketaatan mendahului pekerjaan Tuhan. Ketaatan dan respon kita selalu mendahului apa yang Tuhan bisa kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan dalam peristiwa Yosua kalau Anda perhatikan, itu adalah turning point seorang Israel. Seluruh bangsa Israel. Ketika bangsa Israel ada di padang gurun, cara berpikir mereka adalah melihat dulu baru percaya. Perhatikan. Selama di padang gurun 40 tahun. Bangsa Israel cara berpikirnya lihat dulu baru percaya. Jadi mereka bersungut-sungut gak ada daging. Gimana gak ada daging? Wah, protes ke Musa, protes sana, protes. Sampai Musa berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasih daging. Ketika mereka lihat daging, mereka percaya, oh Tuhan itu hebat. Tuhan itu ada ternyata. Tuhan itu bersama-sama dengan aku. Wah, mereka percaya. Mereka memuji-muji Tuhan. Bersyukur dengan pekerjaan Tuhan. Karena dia lihat mujizat. Ketika nggak ada air keluar lewat sebuah mujizat. Orang Israel berkata, oh ternyata ada air. Ya ternyata ada penyertaan. Tuhan itu luar biasa. Mereka lihat dulu baru percaya. Ketika nggak ada makanan, Tuhan sediakan mana. Ya Tuhan sediakan tiang awan dan tiang api. Dia lihat, oh ternyata begini yang namanya mana. Ternyata ini yang namanya penyertaan Tuhan. Mereka lihat dulu baru mereka percaya. Begitu sampai kepemimpinan diserahkan kepada seseorang yang namanya Yosua. Jadi hari itu Musa serahkan pada seorang yang namanya Yosua. Yosua ngajarin bangsa Israel. Kau gak boleh melihat dulu baru percaya. Kau harus belajar taat dulu baru kau melihat sesuatu. Dan titik turning point-nya pertama kali dia latih Israel adalah ketika menyeberangi sungai Yordan itu. Apa bedanya saudara? Sebelum menyeberangi sungai Yordan, waktu ada di padang gurun, ketika mereka melihat dulu baru percaya, apa yang jadi background mereka? Satu yang jadi background mereka. Mereka akan jadi orang yang kenal Tuhan, tapi mulutnya penuh dengan sungut-sungut. Kemana-mana sungut-sungut, Tuhan kenapa begini, kenapa begitu. Kejadian ini sungut-sungut, kejadian apa sungut. Di mana-mana kerjaan mereka satu yang paling luar biasa. Yang paling setia mereka lakukan, yaitu bersungut-sungut. Ya, sehingga selalu didahului dengan sungut-sungut, melihat baru, oh ternyata Tuhan baik. Selalu didahului dengan sungut-sungut, melihat mujizat, baru dia melihat, oh Tuhan itu baik. Berulang kali terjadi seperti itu. Dan Yosua sadar, itu tidak mengubah Israel. Tidak mengubah Israel menjadi lebih baik. Sampai satu titik, Tuhan ajarin Israel dengan kacamata yang berbeda. Kau gak boleh melihat dulu baru percaya. Kau harus belajar melangkah dulu di dalam kebenaran dan ketaatan. Maka di situ kau akan melihat respon ketaatanmu akan menghasilkan sesuatu bersama dengan Tuhan. Karena itu penting. Apa yang membuat pahlawan-pahlawan iman ini jadi besar di tangan Tuhan? Satu, yaitu mereka menjadi orang-orang yang meresponi tantangan Tuhan di dalam sebuah ketaatan. Dan di dalam respon tantangan Tuhan itu, dia melihat buah dari responnya itu disertai oleh Tuhan.
Buah daripada responnya dilimpahin Tuhan dengan berbagai-bagai kebajikan. Buah dari keputusannya yang benar. Disitulah Tuhan bisa berperkara untuk melatih orang menjadi kuat. Memberkati hidup seseorang. Membuka kapasitasnya. Memberikan hikmat yang tidak terpikir. Waktu dia membuat langkah pertamanya bersama dengan Tuhan. Itulah yang membuat pahlawan-pahlawan iman ini melangkah di step berikutnya bersama dengan Tuhan. Sudah ingat peristiwa Gideon. Hal yang sama juga terjadi. Ketika Gideon melawan 300 orang melawan orang Median, apa yang terjadi? Gideon cuma dikasih kamu bawa suluh, ya kamu bawa kentongan, kurang lebih begitu ya. Dengan 300 orang. Anda kepikir gak? Ini musuhnya jumlahnya tak terbatas, tak terhitung kata Alkitab. Suruh perang dengan 300 orang. Sampai ke puncak disuruh pakai itu dipukul-pukul. Jadi Anda bisa membayangkan hari itu mungkin Alkitab berkata semalam sebelumnya ada orang-orang Median yang bermimpi bahwa pasukan Gideon datang dengan bala tentara besar dan batu yang besar-besar. Akhirnya mimpi itu viral di FB, viral di Instagram, pokoknya viral di media sosial. Sampai hebohlah seluruh orang Median dan mereka gentar ketakutan. Besoknya pasukan Median datang cuma 300 orang. Cuman karena sudah heboh dulu di media sosial, ya, media sosial versi mereka. Akhirnya pasukan yang kecil ini dipakai Tuhan membangun sebuah keadaan. Oh, bangsa Israel datang dengan puluhan ribu orang. Padahal cuma sampai. Ya, apa yang terjadi? Apa yang Tuhan tantang untuk Gideon dengan 300 orangnya? Sederhana. Yang Tuhan tantang adalah kamu berani gak untuk taat? Kamu berani gak melangkah dulu? Respon dulu? Punya hati yang benar dulu? Ambil keputusan yang benar dulu? Ambil posisi yang benar walaupun hidupmu mungkin gak enak. Sakit hari ini dengan keputusan itu. Tapi ketahuilah apapun yang kau putuskan. Kalau itu benar di hadapan Tuhan. Buahnya tidak akan membohongi keputusan itu. Dan di titik inilah mereka jadi pahlawan iman yang berbeda. Yang setuju dengan saya katakan amin. Hari ini yuk sama-sama kita maju di sana. Di area ini Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga apa yang saya akan siarkan untuk Anda. Yang ketiga adalah ini yang menarik Bapak Ibu. Mereka ada satu cerita di dalam kasus Yosua. Apa yang membuat Yosua jadi seseorang yang berbeda di zamannya? Ya dari semua tokoh Alkitab, saya paling interest dengan satu tokoh ini, Saudara. Ya nggak tahu ya, saya kayak tokoh idola saya gitu. Misalkan anak-anak Anda tanya, di Marvel siapa yang paling disukai gitu ya. Tapi kalau ditanya di tokoh Alkitab siapa yang paling saya suka, saya akan jawab Yosua. Banyak orang mungkin suka si A, si B, si C. Tapi saya happy sekali dengan tokoh yang satu ini. Yosua ini eksekutor yang luar biasa, Saudara. Dia betul-betul seorang jenderal perang yang luar biasa. Dan dia mengeksekusi banyak hal dengan berani di dalam areanya. Satu hal yang dimiliki seorang Yosua yang sangat radikal. Yaitu apa? Yosua berani punya permintaan yang radikal. Saudara, ini seorang Yosua. Dia berani punya permintaan yang radikal bersama dengan Tuhan. Karena dia tahu, dia punya alasan kenapa dia minta sesuatu dengan Tuhan. Hari ini saya mau tantang gereja Tuhan. Berani gak kita punya permintaan yang radikal dengan Tuhan? Berani gak kita bermimpi radikal dengan permintaan yang radikal dengan Tuhan? Minta sesuatu yang orang gak pernah pikirkan. Tapi Anda ada dalam permintaan itu. Dan permintaan itu adalah kita punya alasan kenapa kita punya permintaan itu dalam hidup kita. Yuk kita buka sama-sama. Yosua 10. Ayat 7 dan seterusnya gitu ya. Saya bacakan untuk Anda. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal. Dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia. Semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba. Dan setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel. Sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon. Mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon. Memukul mereka mundur sampai dekat Aseka dan Madeka. Sedang mereka melarikan diri depan orang Israel. Dan baru di lereng Bet Horon. Maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit. Sampai ke Aseka sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Tapi ternyata perang masih belum selesai, belum tuntas. Dan ini yang Yosua lakukan. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari orang Amori itu datang kepada Tuhan. Ia berkata,
matahari, berhentilah di atas Gibeon. Dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Kepikir gak sih? Itu permintaan yang gila loh. Makanya hari ini kalau Anda lihat kalender internasional, Anda akan temukan satu hari itu hilang. Coba Anda perhatikan. Satu hari selalu hilang. Ya, satu hari hilang dan mungkin karena peristiwa yang satu itu gitu ya. Kita nggak tahu juga gitu ya. Tapi intinya hari itu Yosua punya permintaan yang radikal. Dia ngomong kepada Tuhan, kita ini sudah menang. Tapi menangnya belum tuntas. Dan ini kalau nggak diselesaikan, malah nggak selesai-selesai. Boleh nggak aku punya permintaan? Tolong hentikan matahari supaya aku bisa menuntaskan peperangan ini. Hentikan matahari supaya aku bisa ada di sana. Saya kasih cerita backgroundnya dulu ya. Jadi Yosua ini suatu hari nama besarnya berkibar waktu dia masuk ke tanah Kanaan. Sampai ada sebuah bangsa kecil namanya Gibeon. Gibeon itu mendengar tentang Yosua. Dan Gibeon berkata, wah ini kalau Yosua datang nyerang kita akan habis semuanya. Jadi gimana caranya? Caranya adalah udah kita nggak usah bertempur aja dengan Yosua. Kita jadi sahabat aja dengan Yosua. Apa yang dilakukan oleh Gibeon? Gibeon ganti baju, pakai baju compang-camping. Dia datang ke pasukannya Yosua. Dia datang ke pasukannya Yosua dan dia berkata, pasukan Yosua, kurang lebih gitu ya. Kami ini dari jauh. Kami datang nggak ngajak perang. Kami datang untuk ngajak damai. Yuk kita jadi sekutu aja. Ayo kamu berjanjilah bahwa kamu gak akan nyerang aku dan aku juga gak akan nyerang kamu. Karena aku ini dari jauh, kurang lebih begitu. Dan ternyata pasukan-pasukan Israel berkata, oke, kalau gitu kita deal ya, kita gak perang. Aku gak akan nyerang kamu gak akan nyerang aku. Kurang lebih begitu Pak Isa. Keesokan harinya Yosua mendengar. Ternyata waktu Yosua mendengar, ternyata Gibeon itu bukan orang jauh. Gibeon itu tetangganya ada di depan. Ya tetangganya ada di depan, tapi mereka terlanjur buat janji untuk tidak berperang. Oke, itu story pendeknya. Terus di tengah-tengah kondisi seperti ini Gibeon pulang. Ketika dia pulang, ternyata tetangganya Gibeon ada 5 raja di sana ngamuk semua sama Gibeon. Loh, kita ini lagi perang, kok kamu malah damai sama Yosua? Gitu kira-kira. Ya kamu gak tahu kita ini lagi perang, harusnya kita bareng-bareng lawan Yosua. Kok kamu malah damai sama Yosua? Mereka marah dan mereka akhirnya bersepakat si Gibeon ini akan dibantai duluan dan Yosuanya dibiarin dulu. Gitu ya, akhirnya 5 raja bersatu untuk kalahkan Gibeon. Akhirnya apa yang terjadi dengan Gibeon? Gibeonnya kebingungan, dia lari kepada Yosua dan dia berkata, Yosua tolongin kami. Ya kami akan diserang sama tetangga-tetangga gara-gara kami berdamai denganmu. Jadi please tolongilah kami. Ya nanti saya lanjutkan ceritanya. Intinya adalah Yosua menolong di sana. Dan di tengah-tengah Yosua menolong, dalam situasi ini Yosua punya satu permintaan dan permintaannya sangat radikal. Dia berkata, matahari berhenti di atas kepalaku. Bulan di atas lembah Ayalon. Pertanyaan saya adalah, kenapa Yosua berani punya permintaan yang radikal? Sudah kita harus punya dasar yang benar untuk area ini. Karena kalau enggak nanti pulang permintaannya radikal dan sembarangan semuanya. Ya, Tuhan boleh enggak saya punya istri 2? Begitu pertanyaannya. Ya, Tuhan boleh enggak aku lakukan itu, kacau semua. Kita harus tahu dasar kenapa Yosua berani punya permintaan yang radikal begini. Alasannya sederhana. Apa yang Yosua minta adalah menyelesaikan kehendak Tuhan. Jadi Yosua punya permintaan yang radikal dengan satu alasan, agar kehendak Tuhan terlaksana. Saudara, itulah dasar kenapa Yosua punya permintaan yang radikal. Yaitu agar kehendak Tuhan terlaksana. Pertanyaan saya, beranikah Anda berkata, bisakah Anda melihat sahabat di samping Anda yang butuh jawaban tentang Tuhan? Mertua Anda yang mungkin gak kenal Tuhan. Orang-orang yang kita cintai dan mereka butuh Tuhan. Beranikah kita berkata, Tuhan aku ingin punya permintaan radikal, bolehkah? Orang yang susah demikian, dia bisa kenal Tuhan dalam hidupnya. Mungkin istri suamimu yang hari ini gak kenal Tuhan. Beranikah kita punya permintaan yang radikal dengan Tuhan? Tuhan, bolehkah aku melihat hidupnya mengalami perubahan? Bukankah apa yang kita minta adalah agar kehendak Tuhan terlaksana? Dan banyak orang punya iman untuk pekerjaannya, punya iman untuk ini, radikal untuk ini, itu baik dengan itu semua, harus. Tapi saya mau tantang untuk Anda semua, ayo sama-sama kita punya permintaan radikal. Untuk tujuan-tujuan agar kehendak Tuhan terlaksana di zaman kita. Saudara, gereja Tuhan, jemaat Tuhan harus berani bermimpi ke sana.
Kita nggak boleh jadi orang aman terus-menerus. Kita sekedar ya jadi pokoknya jadi follower orang aman terus-menerus. Sedangkan di samping Anda ada satu orang berharga yang dicintai Tuhan. Anda punya jawabannya. Anda nggak pernah berani punya permintaan yang radikal. Ada satu orang yang butuh Tuhan dan Anda punya jawabannya. Dan karena Anda sungkan, ya karena gimana ya hubungan kami begini, aduh sungkan mau ngomongnya gimana. Akhirnya kita nggak pernah bermimpi untuk sebuah permintaan yang radikal. Ya, ada orang-orang yang mungkin butuh Tuhan, kenal Tuhan, tapi karena hubungan kita mungkin di rumah sangat kaku dengan dia. Aduh, orangnya kaku sekali, kalau ngomong gimana caranya ngomong nggak biasa, nggak bisa untuk ngomong memulainya dari mana sebagainya, dan kita berhenti untuk punya permintaan radikal dalam hidup kita. Bisakah kita melihat istri kita yang dipulihkan adalah kehendak Tuhan? Bisakah kita melihat orang di sekeliling kita yang butuh Tuhan adalah kehendak Tuhan? Bisakah kita melihat orang sebelah kantor Anda yang hari ini bisa tersenyum sana sini tapi hatinya hancur dan dia butuh Tuhan? Itu adalah kehendak Tuhan. Bisakah kita melihat orang-orang yang kita cinta yang tinggal di rumah kita, mungkin di depan rumah kita, yang selama ini Anda berjumpa dengan dia dan Anda ingin melihat hidupnya mengalami Tuhan? Itu adalah permintaan yang radikal dengan Tuhan. Bisakah kita melihat bahwa itu adalah kehendak Tuhan yang seharusnya terlaksana? Tapi perlu orang-orang yang berani punya ekspektasi dengan Tuhan. Tuhan, aku lihat yang satu ini mengalami perubahan. Dan itu yang Yosua lakukan di zamannya, versinya. Dia ada dalam sebuah situasi perang. Dia sudah menang. Kondisi peperangannya belum tuntas. Dan dia berkata, Tuhan ini kalau diundur-undur waktunya akan repot semuanya. Boleh nggak aku punya permintaan yang aneh? Aku minta matahari berhenti sebentar. Bulan pindah di Ayalon. Aku ingin satu hal, agar kehendak Tuhan terlaksana dan melihat sesuatu terjadi. Itulah yang membuat Yosua berbeda. Itulah yang membuat Yosua disertai oleh Tuhan di zamannya. Dan Yosua melakukan ini bukannya tanpa alasan. Ya, dia punya komitmen dan tekad untuk menyelesaikan permintaannya bersama dengan Tuhan. Jadi orang punya permintaan yang radikal bukan meniadakan kerja keras. Orang yang punya permintaan yang radikal bukan meniadakan usahanya sebagai manusia. Bukan meniadakan mungkin ada hal yang harus kita korbankan, yang harus kita bayarkan. Tidak meniadakan itu. Anda bisa bayangkan. Yosua dari posisinya sampai dia pergi ke perbatasan Gilgal. Jaraknya kurang lebih 30 km. Itu 30 km. Dan kondisinya bergunung-gunung. Alkitab berkata, dia bawa pahlawan yang gagah perkasa semalam-malaman sampai langsung perang. Kepikir gak sih? Jadi dia bawa pasukan yang gagah perkasa, masuk ke sana, naik gunung, turun gunung, naik gunung, turun gunung. Harusnya nyampe, udahlah kita kipasan dulu gitu ya. Kita buat kemah dulu, kita minum-minum, makan-makan dulu. Enggak. Begitu sampai langsung perang, saudara. Jadi Yosua punya permintaan yang radikal. Tapi dia juga punya tekad untuk membayar harganya. Untuk melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu terjadi. Hatinya punya permintaan yang radikal. Dan hatinya punya kemauan yang besar. Untuk melihat sesuatu yang harus dibayar untuk sesuatu yang benar. Mereka akan siap untuk melakukannya. Untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Dan Yosua berani lakukan itu dalam hidupnya. Jadi hari ini kalau Anda berkata, Tuhan, bukankah suamiku yang berubah adalah kehendak Tuhan? Istriku yang berubah adalah kehendak Tuhan. Maka step pertanyaan berikutnya adalah, oke, itu kehendak Tuhan dan kita punya permintaan yang radikal. Tapi setelah itu ada tanggung jawab kita untuk mengambil posisi kita sebagai istri yang bisa masuk dalam hidupnya. Menjadi seorang suami yang bisa masuk dalam hidupnya. Menjadi seorang sahabat yang invest waktu untuk dia. Menjadi seseorang yang berdoa untuk hidupnya. Menjadi seseorang yang meminta momentum untuk Tuhan kerjakan supaya Anda punya hubungan dengan dia dan melihat hidupnya mengalami sebuah perubahan. Dan itu butuh take action. Itu butuh kesengajaan. Itu butuh bukan hanya doa, tapi kaki Anda harus melangkah, mulut Anda harus berbicara, mungkin keuangan kita harus berkorban. Tapi kita tahu permintaan kita adalah permintaan yang ada dalam kehendak Tuhan. Dan inilah yang membuat Yosua berbeda. Dia punya tekad untuk menyelesaikan. Bukan untuk meniadakan kerja keras. Kerja keras tetap jalan. Tetap semalam-malaman dia kerjakan itu semua. Tapi di balik itu semuanya, dia tahu itu kehendak Tuhan. Dan dia siap membayar harganya untuk melihat kehendak Tuhan itu terlaksana. Dan yang ketiga, kenapa Yosua bisa berani punya permintaan yang radikal, Bapak Ibu Saudara? Sederhana. Karena Yosua tahu
Kepada siapa dia meminta? Dia kenal Tuhannya. Anda bisa membayangkan ketika Yosua bersama dengan Musa naik ke atas gunung Sinai. Di saat semua orang menjauh karena takut, Yosua justru bersama-sama dengan Musa ngelihat gimana Musa bergaul dengan Tuhan. Gimana Musa menyembah Tuhan. Gimana Musa mengalami hadirat Tuhan. Dan di situ Yosua belajar, oh gini kenal Tuhan. Oh gini kenal hadirat Tuhan. Ya, di saat semua orang, bahkan di saat Musa turun dari gunung Sinai ketemu dengan bangsa Israel, Alkitab berkata Yosua masih tinggal di situ. Dia masih bergaul dengan Tuhan. Dia belajar apa yang dilakukan Musa hari itu untuk bergaul dengan Tuhan. Jadi permintaan Yosua yang radikal ini terjadi karena dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Dia punya relationship. Dia punya hubungan dengan Tuhan sehingga dia kenal Allahku itu modelnya seperti apa. Dan permintaanku ini permintaan yang seperti apa di hadapan Tuhan. Dia kenal area itu. Sehingga Yosua menjadi orang yang berani punya permintaan yang radikal dalam hidupnya. Sudah nangkap sesuatu di sini. Nah hari ini yuk sama-sama Bapak Ibu. Kita menjadi jemaat. Bagian dari gereja Tuhan. Bagian dari kegerakan Tuhan. Yuk sama-sama kita latih hidup kita. Milikilah permintaan yang radikal dengan Tuhan. Agar kehendak Tuhan terlaksana. Jaga motivasi hati kita dengan benar. Tapi beranilah punya permintaan yang radikal. Agar kehendak Tuhan terlaksana. Saya sering ngomong pada teman-teman di gereja lokal. Yuk sama-sama. Yang tinggal dalam kegerakan Tuhan. Ayo sama-sama kita memimpin dengan radikal. Dengan berani. Kita melayani dengan berani. Kita ambil keputusan dengan berani. Untuk melihat orang-orang mengalami sebuah pertumbuhan. Yang sedang bekerja. Saya tantang mereka, ayo. Kalau kau punya kesempatan untuk bekerja, kerjalah yang benar. Minta sama Tuhan, urapi pekerjaanmu supaya jadi besar. Minta sama Tuhan, kirim Eliezer. Supaya kau punya waktu lebih untuk melayani. Ya gak ada masalah kan Anda 7 hari bekerja. Atau 2 hari bekerja tapi omsetnya sama dengan 7 hari. Apa masalahnya? Gak ada masalah. Dan Tuhan bisa lakukan itu. Dia Tuhan. Pertanyaannya, kita berani minta gak? Ketika Anda tahu Aussie butuh perintisan. Ketika Anda tahu kota ini butuh orang. Ketika Anda tahu di sana butuh orang-orang yang harus dibangkitkan. Kenapa tidak Anda, Tuhan berkati pekerjaanku supaya aku punya waktu lebih. Tuhan berkati orang-orang di sekelilingku supaya muncul Eliezer yang luar biasa. Tuhan berkati kepemimpinanku supaya buah-buah pengembalaanku nyata dan lahir banyak pemimpin. Dan kita punya permintaan yang radikal dengan Tuhan. Dan di situ Tuhan upgrade kapasitas kita. Sehingga kita punya fasilitas lebih untuk melayani lebih bersama dengan Tuhan. Yuk sama-sama kita bermimpi ke sana. Kita bermimpi untuk masuk dalam sektor itu. Tuhan bisa berkati hidup kita. Hari ini kita bersyukur sudah di regional punya orang-orang yang bahkan gak kepikir. Sudah. Ada orang-orang business owner yang tanya, kok aku ini pergi ke kota mana lagi? Sudah tahu? Saya kirim ke Timika sudah 3 bulan. Kerjaannya online dihandle dari Timika. Di online kerjaan diatur baik-baik selama 3 bulan. Dia masuk ke Timika, babat alas di sana, rintis CG di sana, lakukan segala sesuatu di sana untuk menggulirkan kegerakan Tuhan di kota Timika. Dan bukan full timer, setelah 3 bulan pulang. Ya, ada mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus. Baru selesai lulus pertama dia datang dan aku ini baru lulus tapi aku mau kalau orang tua aku izinkan aku investasikan waktuku setahun untuk masuk dalam untuk diutus dalam perintisan. Akhirnya orang ini berangkat kurang lebih 2-3 minggu yang lalu kita kirim ke kota Luwu. Ke kota Luwu 1 tahun bukan full timer. Ya masuk ke sana 1 tahun merintis CG di tempat-tempat itu. Dan mereka adalah orang-orang yang berani punya permintaan yang radikal. Jadi problemnya bukan tentang nanti ininya gimana, nanti itunya gimana, nanti logikanya ini gimana. Bukan Bapak Ibu. Poinnya adalah berani enggak Anda kenal hatinya Tuhan. Dan bermimpi bahwa aku ada di hatinya Tuhan. Sisanya Tuhan akan kita berdoa, Tuhan tolong fasilitasi. Tuhan tolong berkati. Tuhan tolong aturin gimana caranya supaya bisa. Dan tiba-tiba Tuhan buka banyak hal dalam hidup kita. Karena kita berani untuk punya permintaan yang radikal bersama dengan Dia. Saya tahu ini khotbah agak aneh Bapak Ibu Saudara. Gak masuk di logika kita sehari-hari. Betul? Tapi saya berdoa Anda nangkep Bapak Ibu. Anda nangkep dan Anda bisa ngelihat iya ya. Kenapa gak mikir begitu? Hari ini di regional kita di Makassar. Orang-orang sedang berdoa berlomba-lomba Tuhan. Kirimkan Eliezer. Tuhan perlengkapi kapasitasku dalam kepemimpinan. Ada orang-orang yang saya latih khusus di bidang PAW.
Ada orang-orang yang kita latih khusus untuk menjangkau kalangan tertentu. Ada orang-orang yang kita latih khusus untuk menolong departemen bagian tertentu. Di waktu yang sama dia berlatih secara kepemimpinan. Di waktu yang sama dia ngomong kepada Tuhan, Tuhan kirimkan aku Eliezer. Supaya aku bisa terbang ke sana, terbang ke sini, membantu perintisan. Dan melakukan segala sesuatu. Dan mereka tidak kekurangan berkat. Justru mereka ditambahkan kapasitasnya di tempat-tempat yang berbeda. Pertanyaannya sederhana, berani enggak kita punya iman untuk hal yang begini? Berani enggak untuk kita melihat, iya ya, kenapa aku enggak pernah mikir ke situ? Dan melihat bagaimana Tuhan mengerjakan hidup kita karena iman yang kita miliki. Dan kita tahu iman kita ini bukan iman yang nekat. Iman kita adalah iman yang kita tahu. Iman kita ini adalah agar keputusan Tuhan, kehendak Tuhan terlaksana di zamannya. Sudah nangkap sesuatu Bapak Ibu? Yuk sama-sama kita tumbuh di dalam area ini. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang berikutnya Bapak Ibu, terakhir. Apa yang membuat peristiwa ini begitu luar biasa? Yang membuat peristiwa ini luar biasa adalah Yosua dan timnya. Mereka adalah orang-orang yang berani hidup untuk orang lain. Yosua dan timnya berani hidup untuk orang lain. Kita buka ayatnya, Yosua 10. 6 dan 7. Lalu orang-orang Gibeon itu, Yosua 10, 6 dan 7. Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal dan mengatakan, jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini. Datanglah dengan segera kepada kami. Lepaskanlah dan bantu kami. Sebab semua raja orang Amori, yang 5 raja tadi, yang diam di pegunungan di sekelilingnya orang Gibeon, mereka bersatu bergabung melawan kami. Oke? Ini orang lain. Ini bukan bangsa Israel, Bapak Ibu. Jadi Gibeon bukanlah bangsa Israel. Yosua tidak harus membela Gibeon, karena Gibeon bukan bangsa Israel. Oke? Tapi lihat ayat yang ke-7. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal. Dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia. Semuanya adalah pahlawan yang gagah perkasa. Kepikir gak Bapak Ibu? Ini suasana perang. Oke? Dan dia dimintain tolong oleh suku lain atau bangsa lain yang bukan bangsa perjanjian. Dan kalau Yosua gak menolong pun, gak ada yang salahin dia. Oke? Gak ada yang disalahin dia. Karena tugas Yosua adalah membawa Israel masuk ke tanah Kanaan. Jadi Yosua tidak wajib menolong bangsa Gibeon hari itu. Anda bisa satu itu. Yang kedua, Yosua dalam kondisi perang. Israel dalam kondisi perang. Mereka dalam kondisi ancaman. Sewaktu-waktu bisa perang. Dan yang gila adalah yang dibawa justru pasukan-pasukan yang paling hebat. Kepikir gak? Kalau kita lagi perang dan kita mau lindungi bangsa kita, maka yang kita bawa pasti bukan orang yang hebat dong. Toh yang kita bela juga bukan prioritas gitu kan. Kita gak mungkin bawa yang paling hebat. Yang paling hebat tinggal aja. Karena ini hanya menolong supaya situasinya tidak menjadi lebih parah. Kurang lebih begitu. Tapi tidak dengan Yosua. Yosua bawa pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu semuanya. Jalan kaki 40 km, 30 km. Naik turun gunung. Begitu sampai langsung perang. Lihat, apa yang ada di pikiran seorang Yosua ini? Dia tahu itu bukan bangsa pilihan. Tapi dia memutuskan untuk berangkat demi Gibeon. Jadi Yosua hari itu berdiri. Dia hidup bukan hanya untuk Israel hari itu. Tapi dia melihat yang lain yang butuh Tuhan. Yang lain yang butuh ditolong. Hari itu dia turun gunung bersama dengan orang-orang terhebatnya. Untuk menyelamatkan mereka. Hari itu Israel yang selama ini hanya diajarkan bersungut-sungut tentang sesuatu yang mereka inginkan. Tiba-tiba mindsetnya diubah. Tiba-tiba bangsa Israel diajak, oke, kita lagi susah juga. Tapi bersama-sama dengan situasi ini kita mikirin orang lain. Dan mereka membela bangsa Gibeon yang hari itu terjadi. Luar biasa gak sih? Jadi Yosua punya keberanian untuk menolong orang lain. Yosua punya keberanian untuk hidup buat orang lain. Dan dampaknya Bapak Ibu Saudara, kalau Anda melihat peristiwanya luar biasa. Anda akan temukan Kiryat Yearim adalah orang-orang Gibeon. Ya, jadi kalau Anda memperhatikan di abad 12 sebelum Masehi, di zamannya Daud, ada Kiryat Yearim. Ya, salah satunya di rumah Abinadab. Ternyata yang menyimpan tabut perjanjian adalah orang Gibeon. 70 tahun lamanya tabut itu disimpan di rumah Gibeon. Yosua gak pernah kepikir bahwa nanti orang Gibeon yang dia belain akan jadi begitu. Gak pernah kepikir. Saudara.
Bahkan kalau Anda tarik lebih awal lagi, Anda akan temukan, ya Anda akan temukan di tahun 600-700 tahun berikutnya, waktu Israel pulang dari Babylon dan membangun tembok Israel tembok Yerusalem hari itu, ternyata yang menolong mereka yang bukan Israel adalah orang-orang Gibeon yang berdiri bersama-sama dengan mereka. Waktu peristiwa Yosua tolong mereka, apakah Yosua berpikir, oh nanti kamu akan tolong aku? Enggak. Yang Yosua lakukan cuma satu, dia punya kesempatan untuk melakukan itu untuk orang lain. Dia nggak pernah tahu Gibeon jadi seperti apa. Dia nggak pernah tahu apa yang Tuhan bisa kerjakan oleh orang-orang Gibeon ini di kemudian hari. Dia nggak pernah tahu. Yang dia lakukan, aku punya kesempatan untuk hidup buat orang lain. Aku punya kesempatan untuk melihat orang lain bertumbuh. Aku punya kesempatan untuk melihat orang lain kenal Tuhan. Aku punya kesempatan untuk melihat hidup mereka diubah Tuhan oleh sebuah peristiwa. Sudah di titik inilah, ternyata keberanian seorang Yosua adalah keberanian yang berbeda. Nah hari ini saya menantang gereja Tuhan di tempat ini. Yuk sama-sama. Kalau kita terus mikirin diri kita, maka sampai kapanpun gak akan pernah selesai. Tapi ketika Anda belajar untuk berani hidup untuk orang lain. Ketika Anda belajar untuk melihat bahwa orang-orang di sekeliling kita itu butuh Tuhan. Maka di situ kau akan melihat ternyata hidup Anda akan bertumbuh bersama dengan dia. Kau gak pernah tahu orang yang Anda doakan, orang yang Anda menangkan, orang yang Anda ikuti perjalanan hidupnya satu persatu itu, akhirnya akan jadi seperti apa hari ini, kita gak pernah tahu. Ya, tapi yang jelas kita melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Sesuatu. Dan yang kedua adalah, tahukah hari ini kita duduk di sini, jangan-jangan kita juga produk orang lain. Ya, jangan-jangan produk dari mungkin orang tuamu yang doakan Anda sejak kecil. Jangan-jangan teman di kantor Anda yang ajak Anda di tempat ini. Jangan-jangan seseorang yang menemui Anda di mall, kenalan dengan Anda, bawa ke ruangan ini. Jangan-jangan ada sahabat Anda di rumah yang berbeda yang telepon Anda dan bawa Anda untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena gak bisa dipungkiri, kita pun produk dari orang lain yang Tuhan pakai untuk dikenalkan kita kepada Tuhan. Why? Sekarang jadi masalah untuk kita hidup dengan orang lain. Saya tahu sesuatu Bapak Ibu Saudara? Saya akhiri dengan sebuah cerita. Saya ini adalah seorang pecandu sabu-sabu. 20 tahun yang lalu. Kondisinya sangat parah. Sulit sekali. Ya. Ada satu masa di mana, long story short ya. Ada satu masa di mana saya bertobat. Keadaan tidak membaik. Bandar-bandar cari saya. Ya, hutang barang nggak terbayar. Teman-teman yang baik menjauhi saya. Karena mereka berpikir ini sungguhan gitu kan. Kan orang narkoba itu ngomong aku mau berhenti itu berkali-kali. Dan gak pernah berhenti. Ya. Dan orang-orang yang teman-teman lama yang mendekat, saya berpikir aduh mau sampai kapan begini terus. Singkat cerita ada satu masa saya capek sekali. Rasa-rasanya aduh kok gini ya ternyata, sulit ya. Dan hari itu saya gak kuat. Akhirnya saya bersama dengan teman-teman saya masuk ke Kolun. Zaman itu masih Kolun gitu ya. Zaman sekarang sudah banyak saya tahu yang lain. Saya masuk ke sana. Saya minum ekstasi, narik sabu dan sebagainya. Agak ya jumlahnya lebih banyak daripada biasanya. Hari itu konsentrasi saya tidak lagi normal. Saya jatuh di bawah speaker. Dan di situ saya sudah berpikir kali ini kayaknya saya gak kuat. Saya seperti kayaknya aku gak kuat, terlalu banyak ini yang aku minum. Ya. Singkat cerita dalam situasi yang seperti ini di waktu yang sama di sisi yang berbeda. Ada seorang teman ya namanya Adi Bapak Ibu. Ya kalau saya mungkin beberapa kenal, hari ini tinggal di Sumbawa. Ya dia lihat dia adalah FAS saya waktu itu, CGL saya. Dia lihat ke kantor kok gak, ke kos-kosan kok gak ada orang. Dicari-cari dia curiga. Akhirnya dia bawa beberapa orang dan jangan lakukan ini Bapak Ibu Saudara. Oke ya jangan lakukan ini. Dia masuk ke tempat itu. Dia keliling nemu saya di bawah speaker Saudara. Nemu saya di bawah speaker, saya dibawa pulang mampir air kaset, disuntik-suntik macam-macam supaya muntah-muntah. Dibawa ke kos-kosan di situ. Terus dia tungguin saya. Kurang lebih jam 1:30. Saya mulai lebih conscious, mulai lebih sadar dengan semua situasi yang ada. Dengan semua situasi saya lihat sambil saya terus goyang, terus geleng-geleng, terus sambil gerak terus gitu ya. Saya lihat ada seorang pria yang pegang kaki saya begini, dia pegang ini. Dan dia berkata, Tuhan pulihkan hidupnya, Tuhan please pulihkan. Air matanya menetes. Dia pegang gitar. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Aku mau cinta Yesus selamanya. Dia nyanyikan lagu itu sambil pegang lutut saya. Tuhan pulihkan hidupnya. Saya tuh lihat gitu tuh sampai hati saya hancur. Saya nangis. Saya tuh mikir ada orang yang perjuangkan saya begini. Kenapa sih kok saya harus nyerah? Kenapa kok saya harus nyerah gitu? Sudah hari itu saya putuskan dengan Tuhan, oke, aku akan benar-benar berhenti saklek apapun yang terjadi. Kalau memang ya sudah, kalau memang gak kuat ya sudah selesai di situ. Tapi intinya saya gak mau berhenti setengah-setengah. Saya buat keputusan itu dan memang bulan-bulan berikutnya menjadi masa-masa yang sulit untuk saya. Tapi hari ini saya bersyukur hari ini bisa berdiri dengan pulih dengan semuanya. Dan semua itu terjadi hari itu Tuhan utus satu orang. Dan tolong saya dalam situasi itu. Saya tahukah kita adalah produk dari orang lain. Mungkin bentuknya tidak se ekstrim yang saya ceritakan. Tapi ada orang-orang yang ngomong rohani. Ngajak hidup Anda. Untuk kita tumbuh sama-sama. Dan setelah kita ada di dalam. Ini waktunya untuk kita hidup untuk orang lain. Ini waktunya untuk Anda melihat orang-orang di rumah Anda kenal Tuhan. Sahabat-sahabat Anda kenal Tuhan. Bukankah ini waktunya untuk kita berbuat sesuatu. Jadilah seseorang yang punya keberanian untuk berbagi hidup buat orang lain. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri.